Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi bersama saya. Dan hari ini kita akan ngobrolin sesuatu di segmen Kamis Mistis. Sesuai namanya ya, kita akan ngobrolin hal-hal mistis dan akan diupdate setiap hari Kamis. Jadi pastikan kalian mengaktifkan lonceng dan tentu saja mensubscribe channel ini ya. Oke, hari ini kita akan membicarakan thread horor ya yang lagi viral belakangan ini. Mungkin pasti kalian udah kenal, udah tahu dengan yang namanya KKN di Desa Penari, ya kan? Itu pertama kali cerita ini diangkat oleh seseorang di Twitter ya yang mengaku dengan username dengan akun Mr. Simple Man gitu atau ya itulah ya. Nah, tapi katanya ini kata teman-teman saya dan kata netizen juga ada yang lebih serem gitu daripada KKN di Desa Penari dari karya si Mr. Simple Man itu, yaitu cerita pocong-pocong apa gitu ya. Udah kita langsung searching aja ya. Saya juga belum tahu nih. Kita akan coba lihat kisahnya. Pocong dari kisah tentang pocong. Nah ini nih, teror pocong Mbak Sum. Nah ini keren banget nih. Ini ada di thread di Twitter ya. Cuman kita akan lihat seperti apa ceritanya ya. Oke, ini dari Simple Man ceritanya juga. Tapi ini thread lama kayaknya ya. Kalau kita lihat ini 15 Februari 2019. Oke, langsung aja kita lihat ceritanya ya. Ceritanya gini. Awalnya gue gak yakin mau cerita ini karena dari sekian banyak pengalaman gue, ini adalah salah satu kejadian yang menurut gue paling seram, membekas bahkan sampai sekarang. Dan jujur gue masih rada merinding kalau ingat kejadian ini. Oke, jadi di sini gak ada namanya ya, karakter yang narator yang menceritakan kisah ini gak ada namanya. Jadi cuman gue aja, oke? Jadi ini karakter si gue itu ya. Oke, yuk kita lihat. Nah, jadi sebelum gue masuk ke ceritanya, gue cuma mau bilang kalian boleh percaya atau nggak percaya kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita. Terlepas dari itu, kita harus saling menghormati. Oke, siap bos. Nah, waktu itu hari mulai petang. Temen gue, si Adi, oke, ada satu nama di sini ya, yaitu Adi. Tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. Bro, lu nggak pulang? Bentar lagi maghrib loh. Gue bingung karena gak biasanya Adi atau teman-teman gue yang lain nyuruh pulang di saat maghrib. Adalah waktu yang tergolong sore bagi gue gitu. Oke, jadi dia biasanya pulang malam. Oke lah ya. Nah, gue perhatiin teman-teman yang lain setuju. Gue memang kalau main biasanya ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa gue berada. Waktu itu gue masih SMK dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi kalau naik sepeda mesti ngerasain geranjalnya batu kerikil. Oke, jadi ceritanya dia dua desa ya. Oke, anak SMK. Oke, siap. Desa gue dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Ya, pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desa gua dan desa tetangga. Jadi bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena teman gua juga bergegas mau pulang, akhirnya gua ngalah. Gua pun pulang. Meski sebenarnya gua masih mau main dan bercengkrama. Karena gua jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukan gua sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, gua baru sadar. Semua rumah tertutup. Wow. Gak biasanya jam sore seperti ini semua rumah warga sudah ditutup. Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kamling yang berada di ujung desa, yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi, sekarang kosong. Gua tetap ngayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan gak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa gua sadari, gua sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini akhirnya gua ketemu sama seseorang.
Dari jauh memang gue melihat siluet seseorang berdiri mau nyebrang jembatan. Tapi dia cuma diem. Gue pikir mungkin lagi nungguin gue, karena memang jembatannya sempit dan gak bisa dipakai untuk 2 jalur. Semakin gue deket, perasaan gue tiba-tiba gak enak. Seolah tiba-tiba ada angin dingin. Begitu sudah dekat dengan jembatan, gue dapat lihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempat gua main sebelumnya. Gak ada pecel yang seenak buatannya Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Oke, jadi ceritanya ini karakternya ya, yaitu si Mbak Sum ini adalah seorang penjual pecel yang enak gitu, makanya dia terkenal. Oke, next kita lanjut lagi. Begitu kami papasan, gua menyapa beliau seperti gua menyapa warga, sebagai sopan santun, sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. Monggo. Tapi Mbak Sum tidak menjawab salam gua. Beliau cuma berdiri, matanya kosong, melihat jalan menuju pemakaman. Wede, ngeri ya. Ini nenek-nenek sendiri di pemakaman gitu ya. Oke, lanjut. Gua pikir mungkin beliau tidak dengar salam gua. Jadi gua lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, gua udah sering lewat sini, karena emang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya petang ini gua gak lihat ada yang lewat. Aneh. Seharusnya banyak orang lewat di sini selain gua, karena akses di sini yang paling dekat. Gua berusaha gak mikir macem-macem, jadi gua masuk ke area pemakaman. Gue juga gak lupa buat ucapin salam, karena gua percaya ada kehidupan setelah kematian, menurut apa yang gua percayai. Gemerincing rantai sepeda gue terdengar. Perasaan gue jadi gak enak. Kalau begini biasanya sepeda gue mau los atau lepas rantainya. Gue cuman batin atau ngomong dalam hati, please jangan di sini losnya, nanti aja di rumah warga. Dan dasar apes, rantai sepeda gue los beneran. Gue mengumpat keras-keras, janj bintang kak. Tapi begitu sadar gue ngumpat di pemakaman, nyali gue langsung ciut. Nah makanya buat kalian ya, di kuburan tuh jangan ngomong macem-macem ya. Jangan sompral. Gue buru-buru benerin rantai sepeda gue. Gue lihat depan belakang, masih belum lihat ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti udah gue tinggal. Di sela gue benerin sepeda, gue dengar suara seperti suara burung. Gue lihat sekeliling, suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini mau gak mau gue akhirnya ngelihat ke area pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu gue berdiri, gue bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon Kamboja di sampingnya. Tapi ada yang menarik perhatian gue. Seperti di balik salah satu pohon Kamboja, ada yang sedang mengintip melihat gue. Gue menyipatkan mata, berusaha memperhatikan, sebelum seseorang menggertak bahu gue. Gue berjingkat saking kagetnya. Tapi begitu gue tahu siapa yang menggertak gue jadi lega. Ngapain kamu di sini maghrib-maghrib seperti ini? Katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di sebelah gerbang masuk makam desa gue berada. Rantai saya los pak, gue bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling, mimik wajahnya panik. Yowes, ayo tak rewangi. Ya udah sini tak bantuin gitu ya.
Beliau membantu membenarkan rantai gua. Sementara gua melihat di mana gua tertuju tadi gak ada apa-apa. Karena yang gua lihat cuman pohon Kamboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya udah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada tergopoh-gopoh, "Wes, ndak mulai, ojo lali, berseni awak. Wes ojo metu-metu yo." Gak ngerti ya, ini gak tahu bener atau enggak, salah ya bacanya ya. "Sudah cepat pulang gitu kan. Jangan lupa bersihkan badanmu, jangan keluar-keluar lagi ya." Gue cepat mengayuh buat pulang. Sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali gue rasain saat lewat pemakaman desa. Tapi itu masih awalnya saja. Oke. Karena begitu gue tahu apa yang terjadi, gue nggak tahu lagi harus ngomong apa. Nanti gue lanjut. Nah, karena ceritanya masih panjang. Oke, siap. Berarti itu katanya pembuka ya. Oke, belum serem, masih biasa aja. Yaudah, lanjut ya. Sebelumnya, kalau kalian tahu di mana tempat kejadiannya, mohon maaf, gua nggak bisa ngasih tahu. Nah, ini ciri khas dari si Simple Man ya. Jadi dia itu selalu tempat kejadiannya dirahasiakan. Makanya kenapa KKN Desa Penari itu viral sekali. Salah satunya adalah karena lokasinya yang misterius. Ini juga sama ya. Ya, intinya ciri-cirinya tadi ada 2 desa ya kan. Kemudian di antara 2 desa tadi ada kuburan. Nah, ya silakan kalian perkirakan sendiri ya. Terus di situ ada SMK. Dia anak SMK. Nah, ya itu clue-nya ya. 1 minggu setelah kejadian itu, gua ketemu sama Adi di gor yang biasa digunain buat olahraga. Gua sama Adi emang beda sekolah. Dan seperti yang gua bilang, gua jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga. Adi sendiri teman gua waktu SD. Nah, gue basa-basi nih ngobrol sambil minum es tebu. Ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba gue keinget kejadian semalam gitu ya, petang itu. Gue ceritain semua, mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurut gue serem gitu. Tapi gue lupa detail cerita waktu gue ketemu Mbak Sum. Nah, jadi gak diceritain ya. Awalnya Adi gak tertarik dengan cerita gue. Dan soal rumah udah dikunci itu adalah hal yang rumah terjadi. Tapi gue tahu, kayaknya Adi nutupin sesuatu deh. Gue juga cerita kalau di pemakaman kayak lihat ada orang ngintip gue di balik pohon Kamboja sebelum Pak Iman datang. Adi masih gak tertarik. Sampai akhirnya gue cerita, gue ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu gue tahu Adi tampak pucat dan lihat gue dengan tatapan ngeri. Adi gak ngomong apa-apa. Kemudian dia pamit karena dia harus balik lagi ke sekolah. Gue gak penasaran sama sekali karena emang semua rentetan kejadian gak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya ketika gue di rumah dan nyokap bilang gak masak, gue usul sama nyokap, "Beli pecelnya Mbak Sum aja, Mak." Nyokap gue, aduh susah sih bahasanya, terlalu gaul guys ya. Cuman lihat gue dengan tatapan bingung. "Loh, kamu nggak tahu?" kata nyokap. "Tahu apa, Mak?" kata gue. "Mbak Sum udah meninggal 1 bulan yang lalu." Innalillahi. Gue cuma batin karena gue baru tahu sekarang. Jujur aja, gue itu orangnya emang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri aja gue kadang lupa namanya. Gue masih gak percaya dengan apa yang gue baru dengar. Sampai gue baru inget kejadian gue ketemu Mbak Sum bukannya seminggu yang lalu. Oh gini, gue masih gak percaya dengan apa yang gue baru dengar. Sampai gue baru inget kejadian gue ketemu Mbak Sum bukannya seminggu yang lalu. Nah itu gue kaget gitu. Jadi intinya gini, Mbak Sum itu meninggalnya udah sebulan yang lalu, tapi si gue ini ketemu Mbak Sumnya seminggu yang lalu. Wah, gue kaget. Gue tanya nyokap, apa gak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum.
Beliau cuman bilang kalau nggak salah karena nyokapnya ngelayat ke sana. Tapi lah, pertolongan pertama digigit ular lah. Udah nggak ada lagi ya? Cuma segini guys. Yakin nih cuma segini ceritanya. Apaan nih, nggak serem nih? Katanya lebih serem dari KKN Desa Penari, tapi ini nggak serem nih. Oke, gimana nih? Ada yang tahu apakah ini ada kelanjutan atau bagaimana ya guys ya? Coba kalian komen di bawah ya guys. Oke. Kayaknya itu dulu. Mungkin sejauh ini sih kalau menurut saya ini nggak serem ya, kayak ya standar lah. Gitu. Yaudah, sekian dulu obrolan malam Jumat kita kali ini di Kamis Mistis. Kita akhiri dulu, sampai ketemu di Kamis Mistis berikutnya. Oke, makasih semuanya. Selamat malam.